Di tengah-tengah reruntuhan bangunan dan debu yang mengepul, ada sebuah pertanyaan yang terus menggema. Apa rencana Israel setelah semua ini selesai? Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi. Ini adalah jantung dari ketegangan yang membayangi seluruh wilayah. Sejak awal, Gaza sudah menjadi titik sentral dalam narasi geopolitik, sebuah wilayah yang ukurannya tak seberapa, namun penuh dengan sejarah yang rumit dan luka yang menganga. Selama bertahun-tahun, dunia menyaksikan bagaimana Israel menerapkan blokade, membatasi pergerakan, dan pada dasarnya, mengisolasi Gaza dari dunia luar. Namun, operasi militer yang sedang berlangsung ini tampaknya berbeda. Banyak analis melihat ini bukan sekadar operasi untuk menekan ancaman, melainkan sebuah manuver besar yang mungkin akan mengubah peta wilayah secara permanen. Israel kini sedang mempersiapkan operasi militer besar-besaran yang baru di jalur Gaza. Menurut sumber dari pejabat tinggi di kantor Perdana Menteri, selama 24 jam terakhir telah beredar pernyataan bahwa Israel bersiap untuk mengambil kendali penuh atas seluruh wilayah Gaza. Salah satu pejabat bahkan menegaskan bahwa keputusan sudah diambil dan operasi untuk merebut jalur Gaza sepenuhnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu direncanakan akan menggelar pertemuan keamanan tingkat tinggi guna membahas kelanjutan aktivitas militer di wilayah tersebut. Operasi ini disebut telah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Beberapa ahli strategi Israel secara terbuka menyebutkan kemungkinan untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza. Mereka berpendapat, ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan jangka panjang Israel. Argumentasinya cukup sederhana, jika ada entitas lain yang mengendalikan Gaza, ancaman akan terus muncul. Jadi, solusi yang paling logis, setidaknya dari sudut pandang mereka, adalah untuk mereka sendiri yang mengendalikannya. Namun, di balik narasi keamanan ini, ada implikasi yang sangat besar. Jika Israel benar-benar mengambil alih Gaza, itu berarti mereka harus bertanggung jawab atas jutaan penduduk Palestina yang tinggal di sana. Siapa yang akan mengelola pemerintahan, layanan publik, dan infrastruktur yang hancur? Siapa yang akan menjamin kesejahteraan mereka, atau setidaknya, memastikan mereka bisa bertahan hidup? Rencana ini juga menghadapi tantangan politik yang luar biasa. Komunitas internasional, termasuk sekutu terdekat Israel, sangat keberatan dengan ide pendudukan kembali. Mereka melihatnya sebagai langkah mundur dari upaya perdamaian, dan berpotensi memicu ketidakstabilan yang jauh lebih besar di kawasan. Belum lagi, ada ketidakpastian besar tentang bagaimana penduduk Palestina sendiri akan bereaksi. Pemerintah Indonesia ikut mengecam keputusan Israel mengambil alih Gaza. Langkah ini turut menambah daftar negara-negara dunia yang mengkritik langkah Israel. Namun, dalam pernyataan terbaru, Israel dengan tegas menolak kritik dari para pemimpin dunia. Menteri Pertahanan Israel mengatakan negara-negara yang mengutuk Israel dan mengancam akan memberlakukan sanksi dan tidak akan melemahkan tekad Israel merebut Gaza. Dalam waktu yang sama, sumber di lingkaran dalam militer Israel menyampaikan bahwa Hamas tidak akan menyerah atau membebaskan para sandera tanpa tekanan militer total. Hal ini mencakup serangan langsung ke pusat-pusat utama yang sebelumnya dihindari oleh IDF, karena risiko terhadap para sandera. Perkembangan ini tidak terlepas dari meningkatnya tekanan publik dari negara-negara Arab terhadap Hamas. Seruan untuk menghentikan kelompok bersenjata itu telah membuka ruang bagi Israel untuk mengambil langkah yang sebelumnya dianggap terlalu berisiko. Namun dari pihak Hamas, pernyataan balasan menunjukkan bahwa mereka tidak merasa terintimidasi. Salah seorang juru bicara Hamas menegaskan bahwa rencana militer Israel tidak akan berpengaruh terhadap strategi mereka. Sementara itu, di perbatasan utara situasi juga semakin memanas. Serangan terus terjadi di wilayah Lebanon, di mana Tentara Nasional Lebanon dan komunitas internasional mendesak agar Hizbullah dibubarkan. Tetapi kelompok tersebut tetap menolak meningkatkan risiko konflik internal di Lebanon yang dapat menyeret Israel ke dalam pertikaian baru. Kementerian Pertahanan Israel telah mengambil keputusan untuk mengejar penguasaan penuh atas Gaza dan mengeliminasi Hamas sepenuhnya. Ini termasuk mengesampingkan sementara prioritas terhadap keselamatan para sandera, sebuah keputusan yang berat namun dinilai diperlukan. Meskipun beberapa pihak dalam militer menolak strategi baru ini, Kabinet Keamanan Nasional Israel diharapkan menyetujuinya dalam waktu dekat. Pemerintah AS di bawah Presiden Trump juga telah menunjukkan dukungannya terhadap operasi ini.
Trump disebut ingin membuka jalan bagi rekonstruksi Gaza tanpa perlu adanya keterlibatan atau kehadiran Hamas. Operasi militer yang akan datang melibatkan serangan besar-besaran ke wilayah-wilayah yang sebelumnya dihindari. Pasukan IDF diperkirakan akan memasuki wilayah-wilayah kamp utama di Gaza yang selama ini dijadikan pusat kekuatan Hamas. Tekanan dari dunia Arab yang kini menyerukan penghapusan Hamas disebut turut memberikan justifikasi bagi langkah militer ini. Di Lebanon, pemerintah telah melakukan diskusi awal mengenai pembubaran Hizbullah. Organisasi itu kini kehilangan dukungan domestik dan mendapatkan tekanan dari berbagai negara, termasuk AS, Prancis, dan Arab Saudi. Namun, Hizbullah kemungkinan besar akan membalas tekanan ini dengan meningkatkan ketegangan militer terhadap Israel guna mengalihkan perhatian dari krisis internal Lebanon. Di Iran, tekanan datang dari berbagai sisi. Pemerintah sedang bergulat dengan kegagalan internal besar akibat kombinasi panas ekstrim dan rusaknya infrastruktur penting. Penutupan sekolah, universitas, dan kantor pemerintahan telah melumpuhkan sebagian besar aktivitas di negara tersebut. Semua ini terjadi di tengah tekanan internasional akibat kekalahan diplomatik dan militer yang dialami Iran dalam konflik regional. Dalam berita lainnya, pemerintahan Trump mengumumkan bahwa wilayah atau kota yang memboikot perusahaan Israel tidak akan lagi menerima bantuan finansial. Di bagian selatan Gaza, Divisi 143 dan 36 juga meluncurkan serangan ke fasilitas militer Hamas. Serangan udara dari jet tempur IDF ditujukan ke lokasi-lokasi yang digunakan militan untuk merancang dan melancarkan serangan terhadap tentara Israel. Pejabat militer juga telah memutuskan untuk memperluas cakupan serangan dan memasuki wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap sensitif karena kemungkinan keberadaan sandera. Meskipun keputusan ini bertentangan dengan pandangan Ketua Staf Umum IDF, rencana tersebut tetap diteruskan. Jika rencana berjalan, maka operasi penuh untuk merebut Gaza dan mengalahkan Hamas akan segera diluncurkan. Di samping itu, pertemuan kabinet minggu ini menegaskan bahwa IDF memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama mengalahkan Hamas secara militer. Kedua, menghancurkan struktur kepemimpinan Hamas baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang ketiga mencegah Gaza menjadi ancaman bagi Israel di masa depan. Di sisi lain, Presiden Trump telah memberikan dukungan politik dan militer kepada Israel untuk menjalankan operasi ini. Bahkan Netanyahu menanggapi dengan merilis video yang menggambarkan kekejaman Hamas terhadap sandera menyamakan tindakan tersebut dengan kekejaman Nazi terhadap Yahudi. Menurutnya, Hamas tidak berniat mencari solusi atau perdamaian. Yang mereka inginkan adalah kehancuran Israel. Oleh karena itu, Netanyahu menyatakan bahwa pembebasan sandera dan penghancuran Hamas adalah misi utama Israel saat ini. Laporan terbaru menyebut bahwa AS dan Israel tengah merancang proposal ultimatum kepada Hamas. Semua sandera harus dibebaskan secara serentak dan kekuasaan Hamas di Gaza akan dihapuskan. Kepemimpinan di Gaza nantinya akan dipegang oleh pemerintahan sementara di bawah pengawasan internasional dengan dukungan logistik dari IDF. Menanggapi semua ini, salah satu pejabat politik Hamas di luar negeri, Hussam Badran mengatakan bahwa ancaman semacam ini sudah sering dilontarkan dan tidak akan mengubah keputusan mereka. Sejak mengambil alih Gaza pada 2007, Hamas menjadikan wilayah itu sebagai pusat teror dan propaganda dengan membangun terowongan di bawah sekolah, rumah sakit, dan menempatkan pangkalan roket di tengah pemukiman sipil. Israel pun mulai kehilangan kesabaran. Jika benar-benar peduli pada rakyat Gaza, Hamas seharusnya sudah menyerah sejak lama. Namun, mereka justru memanfaatkan penderitaan warga untuk menggerakkan agenda politik dan manipulasi opini dunia barat. Sementara pemerintah Arab mulai mengakui fakta bahwa Hamas adalah masalah utama, negara-negara barat masih cenderung menyoroti tekanan pada Israel. Bahkan beberapa di antaranya seperti Prancis, Arab Saudi, dan Kanada berencana mengakui pemerintah Palestina di sidang umum PBB September nanti. Berdasarkan laporan, rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang baru disetujui bertujuan agar pasukan Israel bergerak untuk mengambil alih kota Gaza, yang berada di utara wilayah tersebut, untuk pertama kalinya selama konflik ini. Kota Gaza adalah rumah bagi 1 juta penduduk dan dikelilingi oleh daratan yang telah berada di bawah kendali IDF atau menjadi sasaran perintah evakuasi. Israel mengklaim telah mengendalikan 75% wilayah Gaza, sementara PBB memperkirakan sekitar 86% wilayah tersebut berada di zona militer atau di bawah perintah evakuasi.
Meskipun Israel mengklaim menguasai sebagian besar wilayah Gaza, ada beberapa area di bagian selatan, terutama di sepanjang pantai Mediterania, yang tidak diduduki oleh pasukan Israel. Menurut PBB, area-area ini mencakup kamp-kamp pengungsi, tempat sebagian besar penduduk Gaza tinggal setelah rumah mereka hancur akibat serangan militer Israel. Tetapi, di balik semuanya itu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertempuran. Ada sebuah rencana, sebuah visi yang perlahan-lahan mulai terungkap. Sebuah rencana yang bukan hanya sekadar mengakhiri konflik, tetapi juga mendefinisikan ulang masa depan seluruh wilayah. Israel, dengan kekuatan militer dan tekad politiknya, memiliki rencana besar untuk Gaza. Ini bukan lagi tentang sekadar merespons serangan, tetapi tentang mengambil kendali penuh, mengamankan perbatasan, dan memutus mata rantai kekerasan untuk selamanya, setidaknya dari sudut pandang mereka. Video ini bukan hanya tentang rudal dan roket, tetapi tentang ambisi, strategi, dan risiko yang menyertainya. Ada yang menyebutnya sebagai langkah untuk mencapai perdamaian abadi, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk pendudukan yang lebih mendalam. Di satu sisi, ada klaim tentang perlunya mengendalikan setiap inci tanah untuk memastikan keamanan. Di sisi lain, ada jeritan tentang hilangnya kemerdekaan dan kedaulatan. Setiap langkah yang diambil akan berdampak besar tidak hanya pada penduduk Gaza, tetapi juga pada stabilitas seluruh Timur Tengah. Apakah pendapat kalian tentang video kali ini? Ceritakan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, jika kalian suka video ini, klik tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.